Stalkers, gimana nih kabarnya? Lagi sehat atau lagi sakit nih? Kalau sakit bisa kali ya kita curcol di kolom komentar. Jadi di sini waktunya Aulia buat nemenin kalian semua di Pods Ngopi KSPM UPR. Nah, buat kalian semua yang belum tahu nih, Pods Ngopi ini itu tuh podcast yang bakal ngebahas terkait seputar investasi dan pasar modal. Dan buat kalian semua yang suka terkait investasi dan pasar modal, pastinya juga bakalan suka sama podcast ini. Oke, langsung aja aku bakal ngajak kalian semua buat masuk ke topik kita yang pertama. Nah, pasti kalian sebelumnya pernah tahu kan terkait fenomena-fenomena yang ada di bursa saham, kayak window dressing, terus ada January effect, terus ada sell in May and go away, terus ada always remember to sell in September, and much more. Nah, berhubung kita sekarang lagi di bulan Mei nih, jadi sekarang kita bakal ngebahas terkait sell in May and go away. Oke, mungkin sebagian dari kalian, para investor pasti udah nggak asing terkait fenomena sell in May and go away ini. Jadi tapi buat kalian yang belum tahu, kita bakal ngebahas terkait definisinya terlebih dahulu. Jadi sell in May and go away ini merupakan strategi investasi yang unik, di mana analisa saham tidak berdasarkan pada analisa fundamental perusahaan maupun analisa teknikal, tetapi lebih berdasarkan pada aspek siklus musiman atau seasonal strategi. Dan buat kalian yang belum paham, nih aku bakal sederhanain lagi nih. Jadi maksudnya sell in May and go away ini merupakan aksi di mana investor melakukan penjualan saham di bulan Mei guna menghindari penurunan kinerja pasar modal. Dan hal ini membuat bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dapat dikatakan bulan terburuk dalam saham. Dan bahkan para ahli keuangan menyarankan investor untuk mengalihkan investasi dari pasar saham ke instrumen lain seperti instrumen pasar uang, obligasi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, karena investasi pasar saham cenderung memberikan keuntungan yang rendah. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas terkait histori dari sell in May and go away ini. Jadi penurunan rata-rata harga saham di bulan Mei mulai terlihat sejak tahun 1994 di Inggris. Dikutip dari Financial Times bahwa bursa saham pada saat tersebut berada dalam masa penurunan. Investor besar umumnya melakukan penjualan yang cukup besar dan meninggalkan bursa pada bulan Mei. Dan buat kalian semua yang belum tahu nih, kalimat lengkap dari fenomena ini ialah sell in May and go away, don't come back until St. Leger's Day. Dan asal mula fenomena ini dimulai dari London, Inggris, di mana para bangsawan, kemudian pedagang dan bankir biasanya berlibur di musim panas, yaitu pada bulan Mei. Sedangkan St. Leger's Day adalah hari berlangsungnya St. Leger's Stakes, yaitu sebuah judi pacuan kuda yang ketiga di The English Triple Crown Winners yang berlangsung di pertengahan September, yang merupakan rangkaian turnamen pacuan ras kuda unggul Thoroughbred. Dan fenomena ini juga trending di bursa saham Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, di mana trader dan investor saham Amerika Serikat biasanya berlibur di antara hari kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 31 Mei sampai Hari Buruh Amerika Serikat pada tanggal 6 September. Terus yang ketiga, memasuki bulan Mei, istilah sell in May and go away ini kembali menjadi bahan pembahasan para pelaku pasar. Hal ini dikarenakan beberapa investor global, terutama di Amerika Serikat, percaya bahwa periode Mei hingga Oktober nanti, pasar modal akan memiliki kinerja yang negatif disebabkan memasuki musim panas. Mayoritas investor akan berlibur sehingga investasi perdagangan pun akan terbatas dan uang yang sebelumnya diinvestasikan teralihkan untuk kebutuhan liburan. Kemudian barulah menjelang akhir tahun atau kuartal 4, para pelaku pasar akan mulai kembali melakukan investasi. Nah, di sini juga ada sebuah penelitian mengenai sell in May and go away yang dilakukan oleh First bersama Andrade and Fidi dari University of Miami dalam sebuah jurnal pada tahun 2012 menunjukkan ada tingkatan kenaikan saham rata-rata lebih dari 10% pada bulan November sampai dengan April dibandingkan pada bulan Mei sampai dengan Oktober.
Dan penelitian ini tidak hanya mencakup pasar Amerika, tetapi juga ada 37 negara di mana fenomena sell in May and go away ini juga berlaku di negara-negara tersebut dalam 14 tahun. Kemudian ada nama lain dari fenomena sell in May and go away ini, yakni Halloween effect. Karena investor melepas portofolionya di pasar saham pada bulan Mei dan kembali melakukan investasi pada akhir Oktober yang bertepatan pada Halloween Day. Kemudian ada juga terdapat riset yang kontra dengan fenomena sell in May and go away ini. Yang pertama, berdasarkan sebuah riset oleh analis Bank of America Merrill Lynch ditunjukkan bahwa secara historikal sejak 1928 periode Juni sampai dengan Agustus adalah masa terbaik kedua di pasar saham setiap tahunnya setelah bulan Desember dan Januari. Dan yang kedua, berdasarkan statistik di atas tahun 2014, fenomena sell in May and go away ini tidak lagi dianggap akurat, sehingga investor tidak ingin ketinggalan peluang untuk meraih keuntungan antara bulan Mei sampai dengan Oktober, sehingga ada juga investor dan trader yang memilih untuk tetap stay dan tidak go away, dan lebih menerapkan prinsip waspada pada periode Mei sampai dengan Oktober. Dan yang terakhir, kita akan berbicara terkait dampak dari sell in May and go away ini. Jadi dampak sell in May and go away pada IHSG, di mana IHSG mengalami pelemahan yang cukup dalam pasca libur Lebaran. Pada tanggal 9 Mei 2022 yang menjadi hari pertama kembalinya IHSG setelah libur Lebaran, IHSG langsung diterpa dengan net sell yang cukup tinggi. Dan faktor tren sell in May and go away ini serta kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed rate sudah diantisipasi para pelaku pasar sehingga koreksi memang diperkirakan akan terjadi tetapi akan terbatas. Dan seperti yang kita tahu bahwa pasar saham Indonesia menjalani libur dan cuti bersama sejak 29 April hingga 8 Mei, di mana keputusan Fed rate disampaikan pada 5 Mei 2022 dan membuat pasar Amerika Serikat dan global tertekan sentimen tersebut. Dan pada saat diumumkannya sentimen tersebut, IHSG yang masih belum bertransaksi karena masih dalam masa libur, belum merasakan dampak pelemahan dan langsung mengalami koreksi pada tanggal 9 Mei 2022. Dan meskipun bulan ini IHSG diprediksi akan konsolidasi, tetapi IHSG diperkirakan masih dapat tumbuh pada tahun ini tercermin dari prediksi positif dan penguatan IHSG selama beberapa hari terakhir. Oke, mungkin itu aja ya beberapa informasi terkait sell in May and go away ini. Semoga beberapa informasi tersebut bakal berguna buat kalian semua. Dan buat penutup, Aulia bakal undur diri, dan buat kalian semua yang masih bingung terkait fenomena-fenomena di bursa saham, khususnya sell in May and go away ini, bisa komentar di kolom komentar di bawah dan juga bisa DM di akun Instagram KSPM GBUPR. Dan juga nantikan podcast selanjutnya. Dadah!